Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, kembali lagi bersama kami Resapi Renungan Sabtu Pagi GKP Immanuel Karawang. Tema Resapi pada hari ini ialah belajar dari perempuan Kanaan. Hari ini kita akan belajar dari kisah perempuan Kanaan yang ada dalam Injil Matius 15 ayat 25 yang berisi tentang tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup kita tidak selalu ada di atas. Hidup kita tidak selalu ada dalam kesukacitaan. Hidup kita tidak selalu berbicara tentang kemewahan. Tapi ada kalanya kita juga mengalami duka cita, kesedihan, berada di bawah, dan bahkan kita juga membutuhkan orang lain. Hal ini juga dialami oleh perempuan Kanaan pada saat itu yang anaknya sedang kerasukan dan dia merasakan penderitaan. Meski awalnya perempuan itu juga diabaikan oleh Yesus, tetapi dia terus berusaha dengan mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Bapak, Ibu, dan Saudara, terkadang kita malu dan gengsi untuk memohon bantuan orang lain. Karena kita berpikir ketika kita membutuhkan orang lain, ketika kita meminta bantuan orang lain, kita dianggap lebih lemah, kita dianggap rendah oleh orang lain. Namun kita bisa belajar hari ini dari perempuan Kanaan bahwa ketika kita memerlukan bantuan orang lain, kita tidak malu untuk meminta bantuan kepada orang lain yang dapat menyelesaikan permasalahan kita. Tindakan perempuan Kanaan memperlihatkan kerendahan hatinya dengan mendekati dan menyembah Yesus. Dia melakukan hal tersebut supaya anaknya ditolong oleh Yesus. Kita pun mungkin pernah melakukan hal tersebut. Kita melakukan segala sesuatu untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita selamat, supaya anak-anak kita sehat. Dan dalam kondisi kita yang membutuhkan orang lain, pastinya kita juga membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita meminta pertolongan Tuhan. Menjadi refleksi bagi kita juga, ingatkah berapa kali kita memohon kepada Tuhan untuk segala pergumulan kita? Bisa jadi kita dalam sehari bercakap-cakap, meminta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu 5 kali. Atau bisa jadi 10 kali, atau mungkin tak terhitung, karena banyaknya pergumulan kita. Dan pertanyaan lebih lanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kebutuhan kita terpenuhi, ketika keinginan kita terpenuhi, selanjutnya apa yang kita lakukan? Apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Atau kita lebih melupakan kebaikan Tuhan? Dalam renungan ini kita belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Seperti hal berikut ini. Hari ini ada gelas dan piring di depan saya, tapi bukan untuk cemilan saya. Saya akan memperlihatkan kepada kita semua. Jadi di piring ini ada 2 jenis kacang, yang satu belum dikupas dan yang satu sudah dikupas. Saya akan memasukkan kacang yang sudah dikupas ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian saya juga akan meletakkan kacang yang belum dikupas ke dalam gelas yang berisi air. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa lihat kacang yang sudah dikupas berada di bawah. Dan kacang yang belum dikupas itu berada di atas, mengambang gitu ya. Dan kita bisa berefleksi dari hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Seperti mungkin kita sering mendengar kacang lupa dengan kulitnya. Jadi kalau kacang yang dikupas itu tenggelam dengan segala kesombongan gitu ya. Tapi jika kita seperti kacang yang tidak lupa dengan kulitnya, yang masih menempel dengan kulitnya, itu menandakan bahwa kita sebenarnya mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mempunyai kerendahan hatian dalam menjalani kehidupan ini.
Dan hal ini menjadi refleksi bagi kita bersama ketika pergumulan kita terpecahkan, ketika penderitaan kita bisa kita lewati, ketika keinginan kita sudah terwujud, hendaknya kita seperti kacang yang tidak lupa dengan kulitnya. Hendaknya kerendahan hati terus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita, baik ketika keinginan kita terpenuhi atau keinginan kita belum terpenuhi. Kita hendaknya selalu menunjukkan juga kesetiaan seperti perempuan Kanaan pada saat itu. Meskipun dia diabaikan, tapi dia dengan setia, dengan tekun untuk bisa berusaha supaya anaknya ditolong oleh Yesus. Dan kita bisa belajar pada hari ini, kita hendaknya menunjukkan kerendahan hati kita dan kesetiaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam setiap minggu, setiap hari, dan setiap waktu kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk meminta kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan kesetiaan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Sumber kehidupan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ketika pagi ini kami bangun dengan keadaan sehat. Dan kiranya firman yang sudah kami dengarkan Tuhan dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hendaknya kami juga belajar dari perempuan Kanaan yang menunjukkan kerendahan hati dan kesetiaannya ketika meminta pertolongan kepada Tuhan. Ajarlah kami datang kepada Tuhan bukan pada saat kami juga membutuhkan saja, tetapi dalam setiap waktu kami juga bisa datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati. Dan biarlah kami juga belajar tentang arti kehidupan, bagaimana kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik. Dan berkati kami juga Tuhan ketika kami memulai hari ini. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kesehatan kepada kami supaya kami juga bisa menjalani kegiatan kami hari ini juga dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat dalam tugas kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai jumpa di Resapi minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.